Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya, Saiful Rahmat, dosen gambar eh, analisis sistem tenaga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram satu garis atau one line diagram. Nah, untuk tujuan umumnya sendiri, pertemuan kali ini mahasiswa dapat memahami dan membaca diagram segaris atau one line diagram. Lalu tujuan khususnya, mahasiswa dapat memahami pengertian dari diagram segaris. Yang kedua, mahasiswa dapat merubah diagram segaris menjadi diagram impedansi dan diagram reaktansi. Kemudian mahasiswa mampu memperoleh dari sistem dasar menjadi sistem per unit. Nah, untuk yang ketiga mungkin sudah dibahas dari pertemuan sebelumnya tentang sistem per unit, sehingga kita hanya ingin mengetahui tentang diagram segaris dan juga mengubahnya ke dalam diagram impedansi saja untuk pertemuan kali ini. Nah, diagram segaris sendiri atau one line diagram itu merupakan suatu diagram yang menunjukkan suatu garis tunggal dan lambang-lambang standar saluran transmisi dan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan suatu sistem listrik. Nah, biasanya kegunaan diagram segaris adalah untuk memberikan informasi yang berarti mengenai suatu sistem dalam bentuk yang ringkas. Nah, dalam hal ini mungkin bisa ditemui di pertemuan di dalam suatu gardu induk ataupun hal-hal lainnya. Contohnya seperti ini ya, diagram satu garis. Di dalamnya terdapat beberapa komponen-komponen yang disimbolkan dengan suatu simbol. Nah, apa saja simbol-simbol komponen sistem tenaga yang dipergunakan dalam diagram segaris adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diagram atau simbol untuk mesin berputar, biasanya berbentuk bulatan lingkaran, digunakan untuk mesin berputar. Lalu juga ada garis hitam seperti ini, itu digunakan untuk bus atau rel, atau dalam bahasa lain disebutkan dengan simpul. Yang selanjutnya yaitu simbol lilitan seperti ini ya, kumparan, yaitu trafo tenaga dengan 2 belitan. Kalau ada yang seperti ini yaitu 3 belitan ya. 3 belitan dengan kumparan sekundernya ada 2 buah. Lalu hal selanjutnya ada bentuk segitiga untuk menunjukkan hubungan delta, 3 fasa atau 3 kawat ya. Lalu untuk yang di bawahnya adalah hubungan Y atau bintang netral yang tidak ditanahkan. Lalu yang di bawahnya dengan ada tambahan netral yaitu hubungan bintang tetapi netral ditanahkan. Kemudian bentuk seperti ini merupakan kapasitor. Lalu ada bentuk garis dan kotak yaitu untuk pemutus tenaga dengan minyak. Sedangkan untuk bentuk garis dengan ada lengkungan ke atas itu pemutus tenaga atau PMT dengan udara. Kemudian ada komponen lain yang biasanya ada di gardu induk yaitu pemisah atau PMS. Kemudian juga ada simbol untuk sekring ya, fuse atau sekring. Lalu juga ada pemisah dengan menggunakan sekring. Jadi kombinasi antara pemisah di sini dengan sekring. Lalu untuk garis seperti ini merupakan saluran transmisi. Kemudian untuk bentuk seperti ini merupakan beban statis. Ya, kurang lebih komponennya seperti ini. Jadi jika kita lihat dalam diagram satu garis di sini, dapat dilihat bahwa ada komponen yang bulat seperti ini, maka disimbolkan dengan mesin berputar ya atau generator. Dalam hal ini generator. Kemudian ada Y, hubungan Y yang ditanahkan ya. Jadi hubungan di stator dalam suatu generator itu netralnya dihubungkan ke tanah dengan ditambahkan suatu impedansi. Kemudian generator ini terhubung melalui satu rel, komponen ini ya, yang garis hitam ini, bus atau rel. Lalu di bagian bawahnya,
Ini ada satu generator terhubung ke rel, kemudian bagian bawahnya adalah beban statis. Tadi telah dijelaskan, untuk yang bagian bawah ini beban statis. Kemudian untuk bagian lainnya, di bagian sekunder trafo tersebut dihubungkan dengan secara delta. Secara delta, jadi dua trafo yang bagian kumparan primernya ada dua buah belitan, kumparan sekundernya satu belitan. Lalu di kumparan sekunder dari suatu trafo tersebut dihubungkan secara bintang dan netralnya ditanahkan. Nah, di sini juga ada keterangan trafo yang dipakai di sini merupakan trafo 3 belitan dengan kumparan primer ada 2 buah terhubung ke generator 1 dan beban statis 1. Lalu bagian sekundernya yaitu terhubung ke saluran transmisi ya. Di dalam saluran transmisi ini memiliki PMT atau rel terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke PMT atau circuit breaker, kemudian dialirkan melalui saluran transmisi sejauh sekian mil, kemudian dimasukkan lagi ke trafo distribusi, misalkan trafo 2 belitan, di mana kumparan primernya merupakan hubungan bintang dengan netral ditanahkan, sedangkan untuk kumparan sekunder yaitu delta. Kemudian dialirkan kembali melalui suatu rel sampai ke pusat beban atau dalam hal ini beban statis. Nah, dalam penjabaran ini juga telah disebutkan ya untuk misalkan dari sisi awal sampai sisi akhir dijelaskan di bagian sini. Pada intinya jika Anda memiliki kemampuan untuk menghafal ataupun juga mengingat simbol-simbol ini, maka tidak akan lupa ya. Kira-kira fungsinya untuk komponen ini seperti apa, lalu juga misalkan kumparan yang ada 3 itu fungsinya untuk apa saja. Jadi siap-siap saja untuk menghafal komponen atau simbol yang digunakan dalam diagram segaris dan juga perumpamaannya digunakan untuk apa. Ya, jika menguasai diagram atau tabel di sini, maka dapat menjelaskan secara umum diagram satu garis, misalkan di suatu gardu induk ataupun sistem yang lainnya. Nah, selanjutnya, setelah menjelaskan diagram satu garis, mulai dari sisi ujung sampai ujung selanjutnya, maka dari gambar simbol diagram tersebut, apabila ingin mengetahui letak titik di mana sistem dihubungkan ke tanah, maka besarnya arus yang mengalir supaya tidak terjadi gangguan tidak simetris, digunakan sistem 3 fasa dengan hubungan bintang yang ditanahkan. Seperti ini ya simbolnya, huruf seperti Y, kemudian bagian tengahnya dihubungkan dengan di sini seperti resistor, kemudian ada simbol pembumian. Jadi ini merupakan suatu kumparan yang dihubungkan dengan Y, kemudian memiliki pentanahan, dengan netral ditanahkan. Lalu untuk membatasi aliran arus ke tanah pada waktu ada gangguan, jadi misalkan terdapat suatu gangguan di sisi rel misalkan, kemudian akan memasuki peralatan ke PMT, ke generator, kemudian ke sisi bagian pentanahan juga, sehingga perlu untuk disisipkan dengan reaktansi atau resistansi seperti ini. Fungsinya adalah untuk menahan ataupun membatasi aliran arus yang masuk ke tanah ketika terjadi gangguan, sehingga dipasangkan suatu hubungan bintang di titik netral hubungan Y-nya. Diagram segaris suatu sistem tenaga yang sederhana terdiri dari 2 simpul atau rel atau busnya ya.
Contohnya sebagai berikut. Sorry. Nah, di bagian sini, maka ketika dijelaskan, eh, untuk diagram segaris ini merupakan suatu generator, dua buah generator yang mensuplai daya. Kemudian untuk yang titik ketiga merupakan beban statis ya. Dua generator yang memiliki hubungan pentanahan bintang dengan netral ditanahkan, kemudian terhubung ke suatu pemutus tenaga, kemudian masuk ke busbar atau rel yang terhubung ke generator yang kedua juga dengan hubungan bintang netral yang ditanahkan. Kemudian yang ketiga merupakan beban statis, semuanya terhubung melalui suatu rel, kemudian dihubungkan kembali melalui PMT atau pemutus tenaga yang terhubung ke suatu trafo. Trafo tersebut memiliki dua belitan, artinya misalkan hubungannya bintang-bintang ataupun bintang delta ya. Kemudian terhubung kembali ke suatu PMT untuk pengamanan dan dialirkan kembali melalui suatu saluran transmisi. Saluran transmisi ini kemudian dialirkan melalui suatu saluran distribusi, misalkan melalui suatu trafo step down T2, misalkan hubungan Y delta ya, hubungan bintang yang ditanahkan bagian netralnya, kemudian kumparan sekunder itu hubungan delta. Dari sana, dari kumparan sekunder kemudian diamankan terlebih dahulu melalui suatu PMT, kemudian akan masuk ke suatu busbar atau rel untuk dialirkan kembali, misalkan ke beban B dengan beban yang pertama merupakan suatu motor yang berputar dengan hubungan Y atau bintang yang ditanahkan. Kemudian untuk beban yang B merupakan suatu pemutus tenaga, beban statis ya. Jadi untuk penjelasannya dimulai dari ujung sebelah kiri sampai ke ujung bagian kanan seperti itu. Dari diagram garis sederhana tersebut menunjukkan bahwa dua generator sinkron dengan hubungan kumparan jangkar pada bagian statornya dihubungkan Y melalui suatu titik, kemudian netralnya dihubungkan dengan pentanahan melalui suatu reaktansi yang titik netralnya ditanahkan. Kemudian hubungannya dihubungkan ke suatu rel masing-masing melalui PMT dan juga dihubungkan ke trafo 3 fasa hubungan bintang-bintang. Ya, hubungan bintang-bintang. Kemudian untuk trafo 2 itu dihubungkan dengan suatu trafo dengan hubungan Y delta atau bintang delta, di mana titik netralnya dihubungkan dengan tanah secara langsung. Ya, tadi telah dijelaskan bahwa dalam hubungan ini terdapat suatu generator sinkron di mana kumparan jangkarnya pada bagian stator dihubungkan atau dirangkai 3 fasa dengan hubungan Y melalui suatu reaktansi, kemudian di sisi beban itu beban dan reaktansinya dari berbagai komponen dihubungkan melalui suatu rel. Ya. Nah, untuk perubahan dari diagram satu garis menuju diagram impedansi, aturan untuk menganalisis unjuk kerja dari suatu sistem tenaga, baik dalam keadaan berbeban ataupun gangguan hubung singkat, maka diagram garis tersebut harus diubah ke dalam diagram impedansi yang akan memperlihatkan ekuivalen untaian dari setiap komponen sistem. Sistem tenaga yang sederhana bisa dijelaskan pada gambar berikut ini. Nah, jika tadi diagram impedansi di sini itu hanya
menyimbolkan simbol-simbolnya saja, maka untuk diagram impedansi dan reaktansi itu digambarkan dengan nilai-nilai impedansi dan reaktansinya. Biasanya digambarkan dalam bentuk resistor atau tahanan dan juga lilitan ya, simbol lilitan dalam sistem tersebut. Misalkan dalam suatu generator terdapat reaktansi E1, reaktansi E2, kemudian di sisi beban juga terdapat beberapa jenis ya, jenis beban sehingga reaktansi dan induktansinya pasti ada. Kemudian di sisi trafo juga memiliki impedansi dan reaktansi. Artinya semua komponen digambarkan impedansi dan reaktansinya sampai ke sisi beban. Kemudian jika dipergunakan untuk analisis aliran beban dengan misalkan program bantuan komputer, lalu untuk perhitungannya sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama, rugi-rugi sistem itu diabaikan. Dalam hal ini yang diabaikan adalah beban statis, resistansi, kemudian magnetisasi trafo, dan juga kapasitansi saluran transmisi. Sehingga diagram impedansi tersebut akan menjadi diagram reaktansi saja. Kemudian jika misalkan bantuan simulasi komputer itu menyediakan untuk perhitungan digital termasuk diagram kapasitansi ataupun reaktansi dan sebagainya, maka perlu dimasukkan bagian-bagian yang tadi diabaikan tersebut. Nah, diagram reaktansi dari diagram segaris itu bisa dilihat sebagai berikut. Untuk diagram reaktansi berarti simbol yang dipakai adalah hanya lilitan saja. Untuk komponen yang R atau resistansinya itu diabaikan. Sehingga yang digambarkan dalam sistem tersebut hanya reaktansi atau simbolnya seperti induktor ya. Kumparan-kumparan seperti ini di semua sistem yang ada di sini. Jadi untuk yang awal yang perlu diketahui adalah penjelasan dari diagram segaris, fungsi-fungsinya apa saja, kemudian digambarkan diagram impedansi dan reaktansinya dari setiap saluran dan juga komponen, kemudian dihilangkan impedansinya atau komponen resistansinya, sehingga yang tersisa adalah tinggal diagram reaktansinya atau komponen dengan nilai induktansi. Nah, seperti itu ya, perubahan dari diagram impedansi dan reaktansi. Lalu, diagram impedansi dan reaktansi di atas kadang-kadang disebut juga diagram urutan positif, karena diagram tersebut menunjukkan impedansi terhadap arus seimbang dalam suatu persamaan tiga fasa yang seimbang. Jadi komponen 0 itu biasanya merupakan diagram segaris, komponen positif itu diagram urutan positif, sedangkan untuk yang reaktansi saja itu urutan negatif ya. Nah, untuk perhitungan sistem per unit itu kemarin sudah dibahas ya, mengenai perubahan dari perhitungan nilai aktual, lalu juga nilai base. Jadi pada umumnya untuk per unit sendiri merupakan perbandingan antara nilai aktual dibandingkan dengan nilai basis. Contohnya misalkan suatu tegangan 150 kV, jika ingin dibandingkan dalam sistem per unit untuk saluran yang memiliki tegangan dasar 200 kV, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai aktualnya 150, lalu dibagi dengan nilai tegangan referensi, dalam hal ini 200 kV. Tinggal 150 dibagi 200 kV. Didapatkan nilai per unitnya. Nah, kemarin juga telah dibahas bahwa perhitungan untuk nilai per unit itu mulai dari
daya semu, kemudian tegangan, arus, dan juga impedansi. Jadi perhitungan semuanya saling berhubungan sehingga diharapkan tidak menemui permasalahan ya. Kemudian nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam diagram reaktansi ataupun impedansi yang telah kita bahas hari ini ya. Nah, untuk contohnya mungkin dapat dilihat sebentar. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Ini contoh yang lain dari diagram impedansi. Nah, ini hampir sama saja ya dari suatu generator melalui PMT, rel, dan lain sebagainya. Nah, digambarkan semua komponen induktansi dan reaktansinya, sehingga untuk diagram reaktansi itu tinggal komponen induktornya saja. Contohnya misalkan reaktansi generator masing-masing besarannya adalah 0,655 ohm, 0,544 ohm, dan 0,145. Reaktansi tiap fasa dari generator 1 yaitu 0,655 ohm yang terhubung seri dengan tegangan internal E1 berada pada sisi tegangan 6,67 kV dari trafo tersebut. Kemudian harga reaktansi tersebut jika dihitung dari sisi tegangan tinggi merupakan 0,66655 dikali 86,61 ya, dibagi dengan 6,67 tegangannya ya. Kemudian yang nilai 86,61 merupakan perhitungan sebelumnya untuk nilai yang 3 fasa. Kemudian didapatkan nilai reaktansinya yaitu 110,44 ohm. Lalu untuk reaktansi generator 2 melalui perhitungan yang sama sehingga didapatkan 91,71 ohm. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian pada generator 3 dengan hubungan bintang, yang bintangnya dihubungkan pada sisi trafo dengan hubungan delta. Lalu untuk harga reaktansi generator 3, maka didapatkan yaitu 86,61 dibagi 3,85 kV. Seperti itu. Sehingga didapatkan nilai reaktansi generator 3 yaitu 0,73,48 ohm. Ya, seperti itu ya. Jadi dibandingkan terlebih dahulu hubungannya seperti apa, kemudian dikalikan dengan perhitungan untuk reaktansi. Jadi reaktansi generator masing-masing dikalikan dengan tegangan 3 fasa dibagi dengan tegangan 1 fasanya. Sehingga nanti didapatkan nilai tiap reaktansi generatornya. Ya. Mungkin cukup sekian kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.